Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat afiah, ke segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tidak lupa pimpinan Majlis Dakwah Lakni Pusat ini Ustaz Muhammad, dan juga segenap daripada cabang-cabang Majlis Dakwah Lakni dari Parung, dari Citayam, dari Sukabumi, dari Cikarang, dari Jakarta, dan dari berbagai macam wilayah. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan bagaimana manaqib, sejarah singkat daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Sahibur Ratib. Beliau bisa menjadi wali besar berkat tuntunan daripada orang tua beliau. Tentu ada andil besar dari orang tua beliau mengarahkan daripada Habib Abdullah Al-Idrus ini kemana arahnya. Dan gak cuma dari ayahnya saja, paman beliau pun juga turut mengarahkan kemana arahnya Habib Abdullah Al-Idrus. Kakek beliau pun juga sama, turut mengarahkan kemana arahnya Habib Abdullah Al-Idrus. Maka di sini kita lihat bagaimana nasibnya seorang anak itu bisa diarahkan oleh orang sekitarnya, dapat diarahkan oleh orang-orang sekitarnya, dari mulai orang tuanya, dari mulai pamannya, dari mulai kakeknya. Maka di sini kita lihat bagaimana Habib Abdullah Al-Idrus diarahkan, diantarkan ke gurunya, ya, diajarkan riyadhah, diajarkan apa itu riyadhah, mengolah batin, diajarkan untuk membaca wirid, diajarkan untuk bangun tahajud, diajarkan untuk hadir di majlis-majlis kebaikan, diajarkan untuk ziarah kubur, diajarkan dan dikenalkan siapa ini Faqih Muqaddam, siapa ini Syekh Fulan, siapa ini Syekh Fulan, sehingga Habib Abdullah Al-Idrus yang dari kecil ini pun mengenal dan mengetahui bagaimana kebesaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nggak mungkin seseorang bisa mengenal Nabi Muhammad SAW kecuali melalui daripada jalan yang kaum solihin. Kenapa? Karena mereka kaum solihin menjadi besar berkat mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka yang bisa kita ambil daripada hari ini, haul hari ini, yaitu PR bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi kita. Sebab tanggung jawab kita nanti di masa depan adalah anak-anak kita ini. Tanggung jawab kita di masa depan ini nanti itu adalah generasi kita setelahnya. Jangan kita menganggap dia anaknya orang lain, dia ponakan saya, bukan anak saya, terus kita lepas tanggung jawab. Jangan. Siapapun anak itu, selama dia anak orang Islam, dia adalah tanggung jawab kita. Jangan mentang-mentang dia orang lain, kita lepas tangan. Jangan, saudara hadir. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lantas bagaimana sih caranya mereka para kaum salaf, mereka mendidik anak-anak mereka? Disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas, mereka para salafun al-solihin, mereka mendidik anak-anaknya pertama kali bukan ilmu dulu, tetapi amal dulu. Mereka dididik dengan amal. Diajarin baca wirid, diajarin baca ratib, diajarin ziarah kubur, diajarin hadir majlis taklim, kenal kepada kaum solihin. Begitu mereka diajarkan. Sehingga ketika mereka dewasa baru diajarkan ilmu tersebut. Maka dikatakan oleh Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Keramat Empang Bogor, beliau pernah mengatakan, bahwasanya kata beliau, sehingga ilmu itu biar suhu fi a'malihim, sehingga ilmu itu menjadi mantap mendarah daging, ya, di dalam diri anak-anak kita. Kenapa? Ketika mereka sudah dewasa, mereka kenal ilmu, mereka sudah terbiasa dengan mengamalkan daripada ilmu tersebut. Maka di sinilah saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, bahwasanya mereka para salaf mengajarkan kepada anak-anaknya untuk apa? Mengenalkan ini yang hak, maka inilah kamu jalan, ya, jalanilah yang hak itu. Ini yang batil, jauhi yang ini.
Begitulah mereka cara mendidik anak-anak mereka. Bahkan gak sedikit mereka membangunkan anak-anak mereka yang masih kecil ketika malam tahajud. Ketika qiyamul lail mereka dibangunkan. Padahal masih kecil. Padahal masih kecil. Tapi mereka dibangunkan. Buat apa? Agar mengenal beginilah caranya kaum salihin. Beginilah amaliyahnya orang-orang soleh. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah meremehkan amal kepada anak-anak kita sekecil apapun. Jangan pernah dianggap anak kita melanggar syariat terus kita biarkan. Anak-anak kita melakukan sesuatu yang haram, kita biarkan. Enggak apa-apa, masih kecil. Kalau dari kecil terbiasa dengan yang haram, bagaimana dengan dewasanya? Lebih dari haram dia bakal terabas. Naudzubillah min. Maka di sini ini ada tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi kita. Maka alhamdulillah dengan ada majlis dakwah ini, di mana di Bogor ini kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang lebih saleh, agar menjadi anak yang lebih bisa bertanggung jawab. Kita nggak cukup dengan orang yang pintar. Kebanyakan di negeri kita orang pintar pada penipu, betul. Tapi kita kekurangan orang-orang yang soleh. Maka dari sekarang mari kita berpikir dengan untuk masa depan, untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang saleh wa saleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.